Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtara al-atiqa dunal muhdatsati. Qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal alladzi zahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Wa yakhtaru lan memilih sapa talibul ilmi al-atiqa ing ilmu kang kuno-kuno, ilmunya ulama terdahulu, maksudnya yang kuno-kuno itu. Dunal muhdatsati, ora kok ilmu kang dianyar-anyarake. Qalu padha ngendika sapa ulama, alaikum netepono sapa sira kabeh bil atiqi kelawan ilmu kang kuno. Ilmu kuno maksudnya ilmu kuno, ilmunya ulama-ulama terdahulu. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh, wedya maksudnya itu hindarilah wal muhdatsati ing ilmu kang dianyar-anyaraken. Thalibul ilmi, santri, bocah-bocah sing do ngaji, kalian semua ini di dalam memilih ilmu itu hendaklah utamakan memilih ilmunya ulama-ulama terdahulu yang kualitas orisinil keasliannya itu bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan. Ilmu-ilmunya ulama terdahulu itu tidak tervirusi, tidak terkontaminasi, belum terpengaruh dengan macam-macam kepentingan lah, macam-macam kepentingan dunia. Beda dengan ilmu-ilmu zaman modern yang antara satu dengan yang lain terjadi silang saling boten karuan. Itu untuk nanti pengembangan. Nah, ketika dalam masa-masa mondasi ilmu seperti kalian ini, orisinalitas itu keaslian sebuah ilmu dasar itu sangat-sangat penting dan dibutuhkan. Karena itu yang akan membentuk cara berpikirmu. Ilmu yang kalian pelajari itu kan akan membangun pola pikirmu, pola sikapmu. Ngeten lho nggih. Cara berpikirnya seseorang, cara bersikapnya seseorang itu dipengaruhi oleh satu literatur yang dibaca. Literatur itu buku-buku, kitab-kitab yang dibaca, bacaan-bacaannya. Satu. Yang kedua dari pergaulannya, teman-temannya. Yang ketiga dari gurunya, siapa yang mengajari, siapa yang mulang. Dan yang keempat juga dari keluarganya. Nah, salah satu faktor yang paling dominan yang paling menonjol membentuk pemikiran, membentuk sikap dan perilaku itu guru dan literatur dan literasi, bacaan-bacaan yang dibaca. Nah, maka ketika kalian itu salah baca, apalagi masih tingkat-tingkat dasar, bocah-bocah yang tingkat dasar seperti kalian mubtadiin, mubtadiat ini, kok salah baca dan salah guru, itu nanti bisa menjadi keliru dalam hal berpikirnya, keliru pola pikirnya, keliru cara bersikapnya, keliru dalam gaya hidupnya. Sebab dibentuk dari situ. Pemikiran seseorang dibentuk dari literatur, bacaan, dan guru yang mengajari itu.
termasuk teman juga, teman-teman pertemanannya di tingkat-tingkat dasar itu. Nah, kecuali nanti kalau kalian sudah dewasa, pengembangan itu bisa kemana-mana, bisa di mana-mana, bisa dengan siapapun dalam rangka pengembangan diri dan ilmu. Tapi ketika tingkat dasar, validitas atau keakuratan sebuah ilmu, keaslian ilmu yang dari Allah, dari Rasulullah, terus turun temurun dari generasi ke generasi, itu sangat penting. Dan apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya memaknai dari sebuah pakem yang didhawuhkan para ulama, bahwa siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Siasah itu bisa dimaknai gerak-geriknya suatu komunitas, gerak-geriknya seseorang, komunitas, masyarakat, itu mabniyatun ala aqidatiha, dibangun di atas ideologinya, dibangun di atas keyakinannya. Nah, ilmu yang kalian pelajari di pesantren, di sekolahan, yang kalian pelajari di pondok, itu akan membentuk ideologi, membentuk dan membangun ideologimu, keyakinanmu. Sehingga kalau ilmu yang kalian pelajari itu benar, maka akidahmu benar. Nek akidahmu benar, keyakinanmu benar, maka lagi cara berpikirmu benar, pola pikirmu itu benar, nggak konslet. Nek cara berpikir seseorang itu benar, maka nanti cara bersikapnya, gerak-geriknya, gerakannya, obai nanti akan benar. Pokoknya harokatul jawarih bisa babi harokatil khawatir. Itu kaidah-kaidah niku. Harokatul jawarih min harokatil khawatir. Harokatul jawarihi utawi gerakane awak, tubuhmu, gerak-gerikmu, gerakan tubuhmu, obah polahmu, tingkah lakumu, itu harokatul jawarih namanya. Itu min harokatil khawatir, itu tergantung pada gerak-gerik hatimu. Kan podo niku selaras dengan tadi siyasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha, harokatul jawarih min harokatil khawatir. Nah, maka betapa pentingnya bacaan yang benar itu, betapa pentingnya guru yang bersanad itu, guru yang benar itu. Guru yang benar itu ya guru yang punya guru dan seterusnya. Terlebih dalam hal agama, khususnya ini, umumnya ya semua ilmu, khususnya ilmu agama. Jangan sampai salah guru. Di era-era yang sudah global ki majmuk, oblok-oblok enggak karuan seperti ini. Di era yang sudah digital, serba digital, di era media sosial seperti ini, orang kan semakin banyak yang tidak terkendali, tidak terkontrol di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil informasi. Sehingga zaman medsos ini seseorang itu sangat mudah mengakses informasi, sangat mudah menyebar informasi tanpa penelusuran. Jadi tanpa ditelusuri benar salahnya, bohong dan tidaknya, baik atau tidaknya, pokoknya anggar share. Pokoknya yang penting ketok api share, padahal hoak, misalnya begitu itu. Banyak ilmu-ilmu hoak tuh yang disebarkan melalui Mbah Google itu. Wong Google itu kiai yang nggak jelas loh. Google itu kiai siapa, alamatnya mana, mondoknya di mana. Jadi Google itu Tarsan, hidupnya di hutan berantara, ono ulo, ono cacing, ono kiri, ono kadal, ono wedus, ono macan di dalamnya. Itulah media sosial. Dan jadi ikutilah ilmunya ulama-ulama terdahulu.
silahkan kalian membaca literasi modern, tapi setelah akidahnya, dasar-dasar keilmuannya mapan. Makanya di perpustakaan itu nanti diseleksi, ini kitab-kitab, buku-buku yang baik dibaca, yang aswaja apa tidak. Nanti yang non aswaja juga akan dikelompokkan, diklasterkan sendiri di sebuah lemari. Sama dikasih tahu, ini buku Wahabi loh. Ya, silahkan dibaca sebagai perbandingan. Nanti ada buku PKI yo, ini buku PKI loh. Jadi barangkali perlu tahu dibaca saja, tapi ada perbandingannya setelah apa ilmunya itu mapan terlebih dahulu. Ini maksudnya alaikum bil atik wa iyyakum wal muhdatsat wa iyyakalan wedya sapa sira antastaghila ing yen toh sibuk sapa sira bihadzal jadali kelawan iki perdebatan allazi kang zahara kang muncul apa allazi ba'dang qiradil akabiri ing dalam sak ba'dane sedone pira-pira ulama kang gedhe minal ulama sanging para ulama. Jangan tergesa-gesa terjun di dalam dunia perdebatan dulu sebelum ilmumu mapan. Musyawarah penting, musyawarah, bahsul masail, munazarah sangat penting, itu mengasah, mempertajam keilmuan, iya. Tapi kalau ilmumu belum mapan nanti terjebak ning gone ilmu jadal, perdebatan yang justru akan merusak pikiran dan hatimu. Sekarang perdebatan melalui daring, zaman-zaman daring melalui online juga semakin tidak jelas. Lebih-lebih para ulama-ulama kita yang top-top di era pandemi niki, di masa-masa corona niki lak kuwatah sing kapundhut luar biasa banyaknya. Fa innahu mongko sak temene al jadal iku yub'idu iku ngadohaken apa al jadal, menjauhkan at-thaliba ing santri anil fikhi sange fikih. Wis dasar-dasar fikihmu dikuatkan dulu, mulai didasari mulai dari kitab Mabadi' Fiqhiyah, Yaqutun Nafis, Safinah, Sulamut Taufiq, Matnul Ghoyah wa Takrib, terus Fathul Qorib, Al-Mujib dan seterusnya. Sejenis itu dikuatkan dulu, itu fikih syafi'iyahmu dikuatkan dulu. Nah setelah itu baru pengembangan. Nah pengembangan ketika dasarmu kuat itu nanti sehat. Tapi nek dasare gak duwe, moro-moro semua buku dibaca, wah wis morak-marik gak karuan. Wa yudayyi'u lan menyia-nyiakan apa al jadal al umra ing umur, perdebatan kusir, perdebatan yang tidak argumentatif, tidak ilmiah, itu hanya menyia-nyiakan umur. Wa yurisu lan dadekaken apa al jadal al wahsyata ing susah, wal adawatalan ing permusuhan. Tapi nek dingelmoni, nek ilmune sudah mapan, perdebatan ilmiah itu justru malah sehat. Santri ki nek wis biasa musyawarah, ngoten, biasa diskusi ilmiah, walaupun di dalam forum debat koyok tukaran, iku nek barbar nggak ada masalah. Nah itu perlu latihan. Nek ogak terlatih, engko nek beda pendapat dikira tukaran. Padahal beda pendapat di kalangan pesantren, di kalangan santri yang sudah terbiasa menukuni ilmu, itu hal yang biasa. Beda pendapat itu, beda pendapat boleh asal masing-masing argumentatif, ada argumennya, ada alasannya, mendasar maksudnya begitu. Lah agar bisa begitu kan berarti dasar-dasar keilmuanmu kudu dikuatkan dulu, baru ke musyawarah. Lah nek durung ngono yo belajar bersama namanya. Misalnya cah kelas ula, tingkat ula, niku musyawarahnya dalam bentuk belajar bersama. Lah engko nek wis teng usta ulya itu bisa
dikondisikan untuk musyawarah, diskusi ilmiah, debat ilmiah, itu mampu, asal mau loh ya, asal mau dan terus mau belajar. Wa huwa utai jadal iku min asyratis saati, iku setengah saking biro-biro alamate kiamat, wartifa'il ilmi lan ilange ilmu, wal fikhi lan fikih. Perdebatan kusir yang belum waktunya, debat ilmu sebelum waktunya, iku justru malah bisa menciptakan kegaduhan, permusuhan, dan itu justru malah termasuk salah satu tanda-tandanya kiamat, salah satu tandanya bahwa ilmu ini akan dicabut oleh Allah, fikih akan hilang. Kada hale kaya iki wa huwa min asratis saah, waroda wis teko apa kada fil hadis, ing dalam hadis ada banyak hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda semakin dekatnya kiamat itu ilmu akan dihilangkan oleh Allah, para ulama-ulama diwafatkan oleh Allah, terus generasi semakin sedikit yang mendalami ilmu, belum punya ilmu tapi suka berdebat, dan akhirnya debatnya menjadi debat perapatan, debat cangkruan, debat kusir, debat nenggone bangju, nggak ada habisnya, nggak ada titik temunya, nggak ada kesimpulannya. Karena apa? Karena nggak mendasar. Nah, hari-hari ini hal-hal seperti itu semakin banyak. Coba kalian misalnya yang sudah gede-gede itu, yang sudah terjun di media sosial, ya, sampai melihat perdebatan di komen medsos, baik di YouTube, di IG atau di Facebook seperti itu, atau neng grup-grup atau neng gone sing umum, ini kok nggak karuan. Nggak ada titik temunya, nggak jelas keputusannya, nggak bisa disimpulkan, maka nggak ada gunanya atau sedikit sekali manfaatnya. Nah, yang penting kita tahu, setelah tahu akhirnya oh kalau begitu sebelum kita terjun di diskusi ilmiah harus menguatkan dasar keilmuannya dulu, urut ngajinya, ikutilah petunjuk guru sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Wa amma ikhtiyarul ustadzi fayambaghi ay yakhtara al a'lam. Wa amma ikhtiyarul ustadzi, anapun utawi milih guru, milih kiai, fayambaghi mongko prayoga apa ay yakhtara, yen to memilih sapa talibul ilmi al a'lama ing guru kang luweh alim, wal aura alan luweh wirai. Wirai itu hati-hati dalam menetapkan hukum, dalam menjalankan hukum, hati-hati di dalam hal-hal yang haram, yang syubhat. Wal asanna lan kang luweh sepuh, kamakhtara kaya oleh memilih sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hina idzin ing dalam nalikane thalabil ilmi, hina idzin ing dalam nalikane thalabul ilmi, Imam Abu Hanifah memilih Hammad bin Abi Sulaimana ing Syekh Hammad bin Abu Sulaiman. Kenapa milih begitu? Ba'da ta'ammuli, yang dalam sabadane angen-angen, wa tafakkuri lan mikir-mikir. Kayak sampai nalika mondok niku sebelum ketemu Lus kan mesti dapat informasi dulu. Informasi itu bisa melalui selebaran, bisa melalui pamflet, bisa melalui media sosial, bisa melalui telepon, kadang dari konco-konco, getok tular begitu. Nah, setelah mendapatkan informasi itu ditelusuri dulu. Maka nggak apa-apa misalnya ada calon santri, calon wali santri sebelum mondok itu survei di lokasi dulu, nggak masalah. Itu bagus, jangan sampai salah. Saya sering memberikan resep kan, siapapun kalau mau mondok itu jangan lihat nama pondoknya, jangan melihat fasilitas fisik bangunan pondoknya, jangan itu dulu. Juga jangan dilihat dari
dari casingnya dulu. Semua pondok pesantren itu namanya pasti bagus-bagus, Arab-Arab, ngoten kan. Mungkin casingnya ya diperbagus, apalagi di zaman saat ini. Tapi terlebih dahulu tanyakan dulu kiainya siapa, pengasuhnya namanya siapa. Dulu kiai atau pengasuhnya itu sanad keilmuannya dari mana, alumni mana, mondoknya dulu di mana. Jangan-jangan nanti pesantren itu nggak punya guru, nggak punya pengasuh, nggak punya kiai. Loh, sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang tidak ada kiainya. Oh, banyak sekali, gitu loh. Jadi karena ada seorang punya modal besar, punya duit banyak, tanahnya luas, dia bangun pondok pesantren. Padahal orang yang punya duit banyak itu nggak punya ilmu, nggak bisa ngaji. Setelah bangun pondok lalu mencari ustadz yang mau yang mau bertempat di situ, mau mengajar di situ. Jangan-jangan ustadz atau orang yang didatangkan itu nggak jelas. Nah, maka sekali lagi jangan memilih berdasarkan itu, nama kiainya siapa, pengasuhnya siapa, dulu mondoknya di mana, biografinya bagaimana. Sekarang hal itu sangat penting banget. Sekarang loh, tidak dulu loh. Kalau dulu tidak begitu penting, karena pondok-pondok pesantren zaman dulu itu hampir semuanya bisa dipastikan ala aswaja. Tapi kalau pondok-pondok zaman sekarang sudah campur aduk nggak karuan. Masing-masing aliran, masing-masing organisasi sekarang sudah mengembangkan dakwahnya, mengembangkan pendidikannya melalui pondok pesantren. Tidak hanya NU dok, Muhammadiyah punya pesantren, MTA punya pesantren, LDII punya pesantren, Wahabi Salafi punya pesantren, almarhum HTI punya pesantren, almarhum FPI punya pesantren, gitu loh. Nah nanti kalau nggak ditelusuri terlebih dahulu, jangan-jangan salah, dikira aswaja, tiba MTA, ngono MTA jadi ATM, akhirnya gak jelas. Dikira mondok tenanan, sampai rumah malah tukaran dengan orang tuanya, konser dengan keluarganya, konser dengan masyarakatnya, gara-gara salah ilmu, salah guru tadi. Maka milih guru itu penting banget. Imam Abu Hanifah saja ketika mau ngaji itu menelusuri dulu. Akhirnya ketemu pada Imam Hamad bin Abi Sulaiman, karena ngalimnya, karena sepuhnya, karena wirainya, karena aswajanya juga pasti. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah, ta Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullahu taala, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Wajadtu nemu sapa ingsun hu ing Imam Hamad bin Abu Sulaiman, syaikhan ing guru, waquron kang berwibawa, haliman kang penyayang, saburon kang banget sabare. Imam Abu Hanifah, kenapa saya memilih Imam Hamad bin Sulaiman sebagai guru? Karena saya pandang beliau itu syaikhon, seorang kiai, waquron yang berwibawa, haliman yang penyayang banget, saburon dan penyabar. Tiap santri-santri dulu niku anu nang ngajinya sedikit, mungkin ya kecil-kecil, tapi barokahnya besar-besar karena mengutamakan adab itu tadi. Zaman-zaman dulu itu ketika ngaji di pondok pesantren nggak pernah ngaji kitab gede-gede, tapi ketika sudah boyong di rumah, di masyarakat, kok bisa ngaji kitab gede-gede. Itu karena apa? Dulu di pondoknya itu dan menjunjung tinggi adab, barokah gede-gede. Maka nilai-nilai yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu, yaitu nilai-nilai apa?
nilai-nilai mengutamakan barokahnya ilmu itu harus dijaga oleh pesantren sampai kapanpun, jangan sampai tidak. Bila tidak maka nanti ilmu nek gak berkah niku akhirnya manfaatnya juga kurang. Tak contohkan gini ya, saya pernah punya teman di pondok. Teman saya itu nggak pernah lo ngaji kitab Fathul Wahab, gede Fathul Wahab itu, nggak pernah ngaji kitab Mahali, nggak pernah ngaji kitab Fathul Mu'in yang gede-gede. Ngajinya paling pol Safinah, Fathul Qorib paling pol lah. Tapi setelah setelah boyong di masyarakat, kebetulan dia itu kemudian menjadi kiai. Loh, kok bisa ya terus ngaji Fathul Mu'in, ngaji Fathul Wahab? Kok bisa ngajar itu? Itu kan karena dari keberkahannya ketika mondok itu memperhatikan betul hal-hal adab tadi. Nah inilah yang diajarkan oleh ilmunya ulama-ulama kita terdahulu. Dan waqala sabatu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta